Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sih apa saja yang kita persiapkan untuk mendirikan BUMDes. Jadi sebelum mendirikan BUMDes tentunya kita harus membuat sebuah perencanaan usaha. Perencanaan usaha tentunya disusun berdasarkan satu perkiraan modal. Nah, kita harus memperkirakan modal, kita butuh modal berapa untuk membuat sesuatu itu, sebuah usaha itu kita butuh modal berapa. Nah, yang mempengaruhi perkiraan modal ini tentunya perkiraan aset-aset yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan itu ya. Nah, itu adalah perkiraan modal. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah perhitungan beban-beban usaha. Nah, ini kita juga harus jangan sampai kelewatan ini. Apa yang ketika kita membuka sebuah usaha, beban-bebannya apa saja? Beban usaha itu misalnya kalau ini ya bayar listrik, bayar karyawan, beban-beban operasional gitu ya. Nah, jadi kita harus persiapkan dan perhitungkan juga. Tadi nanti kita menyisihkan modal untuk kebutuhan beban-beban usaha ini selama kita belum memiliki hasil. Jadi kita harus mencadangkan modal itu untuk kebutuhan operasional. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah proyeksi pendapatan. Jadi kita jangan hanya memperkirakan modal kemudian proyeksi pendapatan saja. Kelihatannya pendapatannya gede nih, lupa akan bebannya. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, ini kalau usaha BUMDesnya dari awal. Nah, misalnya kita sekarang mengenal istilah revitalisasi BUMDes. Nah, itu apa maksudnya kira-kira Mas gitu misalnya ya. Nah, revitalisasi BUMDes itu menurut hemat saya atau pemikiran saya sendiri ya. Kalau yang lain-lain mungkin lebih detail lagi. Yaitu BUMDesnya itu sudah ada. Tapi mungkin jalan di tempat. Atau mungkin diam di tempat. BUMDesnya ada, modalnya ada tapi nggak ada usaha. Ya, jalan di tempat. Kemudian sudah ada, sudah berjalan tapi malah modalnya berkurang. Atau malah mulai bangkrut. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian karena sudah ada tentunya dulu pernah mendapatkan modal, kita bisa berhitung lagi, kita bisa merevitalisasi lagi atau menjalankan kembali BUMDesnya gitulah gampangannya ya. Jadi apa saja nanti yang dihitung tentunya dulu dikasih modal berapa, sekarang menjadi aset apa saja, menyisakan apa saja gitu bismillah. Dikasih modal 100 juta, sekarang bentuknya apa saja. Nah, itu bisa dihitung nanti kemudian menjadi modal awal bagi pengurus atau pengelola yang akan merevitalisasi atau yang melanjutkan kembali usaha-usaha BUMDes itu dan mengembangkannya gitu ya. Nah, itu revitalisasi. Caranya bagaimana? Ya, macam-macam caranya. Pertamanya tentunya kita evaluasi dulu. Evaluasi, pertama kita hitung dulu modalnya berapa, asetnya berapa, kemudian penyebabnya apa, kok menjadi stagnan. Nah, itu kalau sudah ketemu, modalnya ketemu, penyebabnya ketemu, nah kemudian kita bisa mulai lagi seperti perencanaan usaha ini ya, seperti perencanaan usaha gitu ya. Jadi kita sudah punya modalnya, nanti butuh modal tambahan atau tidak, kemudian itu ngaji beban-beban usahanya dan proyeksi pendapatan berikutnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pertama tentunya adalah perkiraan modal. Modal BUMDes itu apa saja? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kita bahas. Nah, modal BUMDes itu didapatkan dari mana sih? Ya, modal BUMDes itu satu berupa dana tunai misalnya. Dana tunai itu diperoleh dari mana? Bisa dari penyertaan desa. Nah, ini kita contohkan ya, ada penyertaan desa. Jadi desa mengalokasikan anggaran dari dana seda gitu untuk dipergunakan sebagai modal BUMDes. Nah, kemudian ada lagi misalnya mendapat bantuan dana hibah, misalnya dari provinsi, dari kabupaten atau dari mana gitu ya. Nah, dari dana hibah bantuan provinsi misalnya. Kemudian ada lagi ada bantuan keuangan, bentuknya dari mana, misalnya dari kabupaten atau dari sebuah perusahaan gitu bisa ya. Perusahaan bisa memberikan CSR-nya untuk modal gitu misalnya. Terus kemudian diperoleh dari mana lagi berupa dana tunai itu? Bisa dari hutang, BUMDes mengajukan hutang atau pinjaman modal ke perbankan misalnya atau ke lembaga keuangan tertentu atau hutang ke masyarakat juga bisa ya berupa hutang. Karena hutang ke bank kan kita terimanya kan duit tunai, masuknya di rekening bank gitu ya, nanti bisa pergunakan modalnya. Nah, kemudian ada juga investasi masyarakat. BUMDes boleh mengelola investasi dari masyarakat. Kalau kita mengelola investasi masyarakat tentunya
harus mengikuti aturan-aturan tentang pengelolaan investasi atau pengelolaan dana masyarakat. Itu mungkin bisa ditanyakan ke Otoritas Jasa Keuangan gitu ya, OJK gitu. Mungkin perlu tambahan izin untuk BUMDes mengelola investasi dari masyarakat. Nah, ini yang bentuk-bentuk tunai. Ada juga misalnya berupa aset atau non tunai. Misalnya kita punya stok dagangan, ini contohnya tadi yang BUMDes direvitalisasi tadi. Udah jalan punya stok dagangan. Nah, stoknya itu juga akan menjadi modal. Nah, ini kita contohkan nanti ya. Punya stok dagangan sekian itu misalnya. Nah, itu kan modal berupa aset. Ada juga penyertaan berupa aset. Misalnya desa nih membantu menyertakan modal berupa aset. Contohnya misalnya memberikan komputer. Nah, misalnya seperti itu atau mobil untuk inventaris gitu misalnya ya. Nah, itu adalah penyertaan modal berupa aset. Nanti nyatetnya bagaimana. Ini kita nyatet di aplikasi Aku BUMDes bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ada lagi hibah atau bantuan dalam bentuk aset. Misalnya hibah atau bantuan dalam bentuk aset. Nah, bisa jadi kan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi memberikan bantuan atau lembaga-lembaga negara atau mungkin departemen-departemen tertentu membantu BUMDes. Misalnya Departemen Koperasi gitu ya, membantu BUMDes, bentuknya bukan uang, tapi misalnya bentuk alat, misalnya alat apa, misalnya alat penggilingan padi, atau untuk nelayan misalnya diberikan kapal gitu misalnya ya. Nah, itu adalah hibah atau bantuan dalam bentuk aset. Nanti gimana kita nyatetnya. Nah, ternyata setelah ada ini, ada juga ternyata catatan piutang misalnya. Jadi BUMDes yang sudah berjalan ini terutama, BUMDes yang sudah berjalan, kok meninggalkan piutang. Nah, piutang itu tentunya akan menjadi aset. Nah, asetnya gimana? Modal kita, tapi ada di pihak lain. Ya, seperti itu ya. Kalau BUMDesnya baru berjalan, terus ada piutang, berarti piutang itu tentunya dikeluarkan dari kas. Nah, dari uang kita yang sudah ada, dipinjam orang, nah itu jadi piutang. Kalau BUMDesnya sudah jalan, ada piutang, berarti dulu prosesnya juga seperti itu, kasnya dipinjam. Tapi sekarang kasnya ada sekian, misalnya ada total ini, kok ternyata masih ada piutang, ya berarti piutang ini menjadi modal nantinya. Menambah modal bentuknya piutang. Kalau yang lain ini menambah modal bentuknya barang, ya seperti itu ya. Kalau ini menambah modal bentuknya uang gitu ya. Nah, itu ya, ini ada cara memasukkannya ke aplikasi Aku BUMDes gimana nanti, ada penyertaan modal bagaimana, hutang bagaimana, investasi masyarakat bagaimana, kemudian ini ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha ini juga akan masuk bentuknya tunai, tapi dia tidak mempengaruhi modal, tapi bentuk kas masuk BUMDes ya, uang yang masuk ke BUMDes. Ini adalah uang yang masuk ke BUMDes, ini ada uang yang masuk ke BUMDes juga. Nah, selain dari modal, kas masuk ke BUMDes tentunya diperoleh dari pendapatan gitu ya. Ini kita contohkan. Nah, pendapatan itu nanti letaknya di mana? Pendapatan itu beda. Pendapatan itu nanti akan menambah modal, diperoleh dari mana? Dari pendapatan. Nah, pendapatan itu yang bisa dibagi hasil gitu ya. Jangan sampai nanti kita dapat bantuan keuangan atau dana hibah atau hadiah misalnya, nulisnya nih pendapatan. Wah, ini kita memiliki pendapatan 50 juta misalnya, jebulnya itu adalah hadiah. Hadiah dibagi-bagi nanti. Hadiah itu masuknya kan harusnya ke modal, malah dibagi-bagi jadi dianggap laba ya. Nanti jadi keliru gitu ya. Jadi kas masuk atau uang masuk ke BUMDes itu ada 3 macam. Penyertaan modal, ada hutang, ada investasi masyarakat, juga pendapatan di uang masuk gitu ya. Kalau yang berbentuk modal ini berupa dana tunai dan berupa aset non tunai. Lantas bagaimana, kita coba aja ya langsung ke dalam aplikasi Aku BUMDes kita. Nanti akan tersusun dengan mudah neraca. Nah, kalau kita sudah mendapatkan neraca, kemudian juga nanti ada laporan laba rugi di aplikasi kita ini. Nah, kemudian bagaimana menyusun misalnya yang ditanya, yang menjadi pokok laporan keuangan itu ada neraca, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perkembangan modal, ya. Kemudian ada lagi arus kas. Nah, untuk arus kas dan untuk perkembangan modal itu hanya dengan neraca saja kita bisa. Ketika kita sudah menghasilkan laporan neraca dengan benar, kita akan dengan mudah menyusun laporan arus kas dan juga laporan perkembangan modal. Caranya bagaimana? Cukup membandingkan dua neraca.
neraca yang berjalan dengan neraca sebelumnya, atau neraca bulan ini atau neraca bulan kemarin dengan yang kemarinnya, hari ini dengan neraca kemarin, atau neraca bulan ini dengan neraca kemarin, atau neraca akhir tahun ini dengan akhir tahun kemarin. Nah, itu nanti akan mudah menyusunnya. Ya, nanti kita bahas dalam sesi video tersendiri bagaimana membuat laporan arus kas hanya dengan menggunakan perbandingan neraca. Nah, ini kita coba masukkan ini ya. Nah, kita masuk contohnya di perdagangan saja. Ya, karena ini ada barang stok ya, stok barang. Nah, kemudian kita masukkan apa? Ke penyertaan desa. Kita terima penyertaan desa, duitnya masuk. Nah, ini kita kas masuk. Kita ke kas masuk, klik tambah, tanggal berapa. Nah, masuknya kemana? Itu masuknya ada ke kas BUMDes, kas tunai BUMDes gitu. Atau kas di rekening di bank, kas BUMDes tapi di rekening di bank. Biasanya semua dana itu ditransfer kan. Misalnya ya kita berarti taruh di kas di rekening di bank. Kalau uangnya kita terima tunai ya masukkan kas BUMDes gitu ya. Nah, ini misalnya ditransfer semua. Ini yang ini kita masukkan ke kas di rekening di bank gitu ya. Nah, ini klik tambah. Setelah kita isi yang ini, kas ini debitnya kemana, masuknya kemana. Nah, ini klik tambahkan. Ini diklik tambah dulu yang di sini. Nah, kemudian ini kita cari diterima dari atau uang itu masuk ke bank sebagai apa gitu ya, atau menjadi apa, menjadi modal ya. Nah, kita cari menjadi modal BUMDes. Nah, keterangannya apa? Penyertaan desa misalnya. Nah, penyertaan desa atau penyertaan modal desa gitu ya. Jumlahnya berapa? Misalnya 100 juta. Nah, ini ya contohkan. Nah, ini. Nah, kemudian kita simpan datanya. Ini ya. Nah, kemudian kita terima apa lagi? Misalnya ada dana hibah, klik tambah. Nah, tanggal berapa? Masuknya kemana dana hibah itu? Misalnya dana hibah itu kita terima tunai misalnya. Kalau kita terima tunai kita masukkan ke kas BUMDes. Nah, ini klik tambah. Nah, menjadi apa lagi? Menjadi modal lagi. Menjadi modal BUMDes. Nah, ini dana hibah dari mana gitu misalnya ya. Totalnya 25 juta. Nah, ini 25 juta. Klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita coba tadi dua dulu. Yang satu masuk ke bank sebagai modal BUMDes, yang satunya lagi masuk ke kas BUMDes sebagai modal BUMDes juga. Di neracanya akan menjadi seperti apa nih? Kita langsung tersusun neracanya. Nah, di neracanya akan menjadi seperti ini. Nah, kita memiliki kas BUMDes 25 juta. Ya, uangnya dipegang, kas BUMDes 25 juta. Kita memiliki kas di rekening di bank 100 juta. Jadi sekarang kita punya harta lancar atau punya uang 125 juta. Yang 25 juta dipegang tunai, yang di rekening di bank uang juga bentuknya dana tunai ada 100 juta. Berarti kita punya modal 125 juta. Nih, modal BUMDes 125 juta. Nah, total aktifanya 125, pasifanya 125. Pasifa itu terdiri dari apa? Terdiri dari total modal ditambah total hutang. Nah, nanti kita akan masuk hutang itu apa saja gitu ya. Nih, nanti kita akan sampai ke hutang. Ini langsung terbentuk neracanya. Kemudian kita dapat apa lagi? Bantuan keuangan misalnya. Berarti masuk lagi, kas masuk. Nah, bantuan keuangan kita masukkan di mana? Kita masukkan di bank misalnya. Uangnya ada di bank. Berarti ada di kas di rekening di bank. Kemudian klik tambahkan. Menjadi apa lagi? Ya menjadi modal. Nah, modal BUMDes. Semuanya menjadi modal ya. Nah, ini bantuan keuangan. Nah, dari mana gitu ya? Nilainya 15 juta. Nah, klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian misalnya kita nggak perlu keluar masuk lagi dari kas masuk. Sekarang kita terima lagi nih rumah hutang. Kita terima hutang berarti uangnya di mana? Nih uangnya langsung dimasukkan di rekening di bank. Kita hutang di bank, kemudian klik tambahkan. Nah, hutang di bank itu tentunya bukan menjadi modal, tapi menjadi keluar dari mana gitu ya. Nah, ini debit itu masuknya ke kas di rekening di bank. Kalau ada yang masuk tentunya dia keluar dari mana, masuk ke gini. Jadi keluar dari mana, masuk ke kas ini gitu lah misalnya. Keluar dari mana itu, dikeluarkan dari mana atau diperoleh dari mana. Diperoleh dari hutang, misalnya hutang bank. Nah, ini misalnya hutang bank.
50 juta. Ya, nanti bisa dirinci keterangannya, nanti cicilannya berapa gitu misalnya. Nah, ini kita sekarang di hutang. Nah, kita terima dari hutang. Duitnya masuk kas di rekening di bank, terimanya dari hutang bank. Nah, kita simpan. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan datanya, nggak usah keluar masuk kalau dari dalam satu kas. Misalnya dalam satu kas yang sama, ini tadi kas di bank ya, kemudian dari kas yang sama di kas di bank, masuk kemana lagi misalnya, didapat dari mana lagi, nah seperti itu ya. Kita lihat di neracanya sekarang, kita lihat di neracanya, kas di rekening bank sekarang menjadi 165 juta. Kalau kas yang dipegang tadi yang tunai tetap 25 juta. 100 juta tadi ditambah 100 juta dari penyertaan desa, nih ya. Kemudian ditambah bantuan keuangan 15 juta, ditambah hutang 50 juta. Itu, totalnya ada di bank semua 165 juta. Nah, 165 juta. Diperoleh dari mana tadi? Diperoleh dari menjadi apa tadi? Menjadi modal BUMDes yang lainnya tadi. Nah, yang 50 diterima dari hutang nih. Nah, menjadi total hutang. Total modalnya 190 juta total pasifannya. Total modalnya 140 ditambah hutang 50. Menjadi uang kita keseluruhan yang dikelola adalah 190 atau harta lancarnya jadi 190. Nah, semuanya modal, yang satunya lagi ada diperoleh dari hutang gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah investasi masyarakat. Nah, ini kita belum punya nih akun investasi masyarakat. Kita bisa buat ya. Kita bisa buat dimasukkan misalnya di kelompok hutang jangka panjang nah, gitu ya, atau tabungan atau apa gitu ya. Nah, ini kita bisa buat di bawah ini masa hutang ke pihak lain kita buatnya dulu di akun global. Akun global di kelompok hutang atau kewajiban tadi. Nah, ini ya. Kita belum punya, kita klik tambah. Kita lihat nomor-nomor akunnya. Ini 221, 222 ya, kita bikin 223 misalnya. Nah, 223 ini kita tulis investasi masyarakat. Investasi masyarakat ini ya. Tipe akunnya detail. Nah, ini tentunya menjadi kredit. Nah, kelompoknya ikut ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya akun investasi masyarakat, kita bikinnya di akun global, dimasukkan di akun unit usaha. Nah, kita klik tambah, masukkan yang tadi itu, cari akunnya di mana, kalau nggak diketik di sini ya. Nah, ini investasi masyarakat, klik OK, kemudian kita reload, simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun investasi masyarakat. Kita bisa cek, sudah masuk apa belum gitu ya. Nah, ini kita sudah punya akun investasi masyarakat. Sekarang kita terima investasi masyarakatnya 10 juta. Jadi, kas masuk. Di kas masuk, klik tambah, tanggal berapa gitu. Kemudian masuk kemana? Investasi masyarakatnya misalnya dikasihkan tunai, ya taruh di kas BUMDes. Kemudian klik tambah, di sini cari investasi masyarakat. Nah, ini ada investasi masyarakat karena sudah kita buat tadi. Nah, ini investasi masyarakat atau atas nama siapa gitu ya. Nilainya 10 juta. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah. Investasi masyarakat itu juga menjadi kewajiban bagi kita nanti kalau kita lihat di neraca. Nah, kas di BUMDesnya sudah tambah nih. Kas BUMDesnya nambah 35 juta. Tadinya 25 ditambah 10 gitu ya. Menjadi 35 juta. Diperoleh dari mana? Kita ada investasi masyarakat 10 juta. Jadi utangnya sekarang kita punya kewajiban 60 juta. Nah, hutang-hutang itu kan menjadi kewajiban kita yang dicicil tiap bulan nantinya. Atau investasi masyarakat ini sekali setahun atau nanti kapan dia ngambil dibalikin semua gitu juga sesuai perjanjiannya ya. Jadi kita punya total hutang, anggap aja gitu hutang ke masyarakat. Jadi totalnya adalah 60 juta. Di bank 50, di masyarakat 10. Nah, modal BUMDes kita 140 yang kita terima tadi, ditambah hutangnya 60, berarti sekarang kita punya total modal 200 juta. Total modalnya 140, hutang ditambah hutangnya 60, berarti total pasifa kita atau total aset yang kita kelola itu adalah 200 juta. Harta lancar kita 200 juta. Ini bentuknya duit semua. Gitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini tentunya akan masuk di ini penyertaan modal, cara menginputkan penyertaan modal, menginputkan hutang dan menginput investasi masyarakat ke dalam aplikasi Aku BUMDes.
Nah, hutangnya nanti ini, pendapatan usahanya nanti. Sekarang kita punya modal berupa aset nih. Nah, masukinnya gimana? Asetnya tentunya kan dihitung nilainya, bukan dihitung jumlahnya, jumlah barangnya berapa itu kan ya enggak. Jadi aset hitung nilainya. Jadi dagangan misalnya ada berapa itu nanti bisa dirinci, dijadikan stok. Tapi yang kita hitung paling utama adalah hitung nilai hartanya itu, dagangannya itu. Nah, kita punya barang stok dagangan nilainya 60 juta. Bagaimana inputnya? Nah, inputnya ada karena ini bukan berupa transaksi kas, berarti kita pakai ini, jurnal penyesuaian ini. Kemudian gimana? Klik tambah. Tanggalnya berapa? Nah, barang stok dagangan, berarti kita cari, masuk kemana itu? Masuknya ke persediaan barang, ya kan stok ya. Masuknya ke persediaan barang. Ini misalnya barang stok dagangan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 60 juta. Nah, ini ya, 60 juta. Terus nih cari menjadi modal, bentuknya aset. Nah, gitu ya. Berarti kreditnya dari mana? Kreditnya dari modal. Keluar dari modal istilahnya, keluar dari modal menjadi bentuk barang gitu ya. Keluarnya dari modal menjadi bentuk barang, kreditnya dari akun modal BUMDes menjadi barang. Nah, persediaan barang, kemudian kita simpan. Nah, ini ya satu barang stok dagangan. Coba kita lihat di neracanya menjadi seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat. Harta lancar kita tetap nih 260 juta sekarang. Tadinya 200 juta, sekarang menjadi 260 juta, meningkat. Meningkatnya dari mana? Ternyata kita ada persediaan barang nih, kita menambah persediaan barang. Kita punya persediaan barang. Nah, persediaan barang itu diakui sebagai apa? Diakui sebagai modal masuknya ke sini. Nah, ini yang tadinya 140 sekarang menjadi 200. Rinciannya bisa dilihat kok. Melihat rinciannya di mana per akun kasnya ini. Per akun-akun ini, per akun yang kita buat ini melihat rinciannya di mana? Lihatnya di buku besar. Nah, ada transaksi apa saja sih di situ misalnya. Nah, ini misalnya kita lihat kas BUMDes itu ada apa saja di situ, dari kapan sampai kapan. Ini ya. Nah, memperoleh dana hibah 25 juta, kemudian memperoleh investasi masyarakat 10 juta. Diperoleh dari situ, gitu ya. Nah, kemudian di modal, kita lihat di modal. Nah, kita lihat akun modal BUMDes itu apa aja isinya. Nah, ternyata di akun modal saldo awalnya 0, kemudian terima penyertaan modal desa 1 juta. Dana hibah 25 juta. Bantuan keuangan 15 juta. Barang stok dagangan, nah ini dianggap modal, masuk juga ke modal 60 juta, totalnya 200 juta. Ini bisa dicetak, saudara. Nah, ini untuk membuat rincian per akunnya daripada kita bingung apa saja sih yang ada di dalam itu, gitu ya, seperti itu. Nah, barang stok dagangan tadi udah ya, caranya seperti itu, pakai jurnal penyesuaian. Sekarang lagi penyertaan berupa aset. Nah, ini misalnya jadi inventaris, menjadi modal ya. Kita harus aset itu diakui sebagai apa? Sebagai modal gitu ya. Nah, pakai menu jurnal penyesuaian kembali, kemudian klik tambah, tanggal berapa. Nah, masuknya kemana? Misalnya dijadikan inventaris harta perolehan, misalnya jadi inventaris, masukkan ke sini. Cari inventaris, klik OK. Ini misalnya penyertaan berupa aset atau apa, mobil gitu ya, misalnya mobil untuk kendaraan inventaris gitu ya. Nilainya berapa mobil itu? 150 juta. Nah, terus menjadi apa itu kan? Menjadi modal kembali, itu menjadi modal BUMDes. Nah, bentuknya mobil. Nah, nilainya berapa? 150 juta menjadi modal BUMDes sebagai inventaris. Oke ya. Kemudian simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca lagi, nambah lagi kita sekarang. Nah, harta kita nambah lagi, ada 260 juta. Nah, ini duit-duitnya, barang-barang yang liquid, ini harta lancar kita ada 260 juta. Ditambah harta tidak lancar, ini mobil. Nah, 150 juta. 150 juta ini yang menjadi inventaris ini dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai modal BUMDes juga di sini. Gitu ya. Jadi total yang kita kelola sekarang adalah 410 juta. Nah, terdiri dari kas-kas ini, barang juga
mobil, kita dikasih modal berupa mobil. Nah, kemudian ada lagi nih hibah atau bantuan dalam bentuk aset. Ya, ada kan yang memberikan hibah bentuknya aset. Misalnya diberi hibah ke kelompok peternakan dari Departemen Pertanian, bentuknya kambing, jumlahnya 10, satu kambingnya 2.000, berarti kita terima 20 juta. Nah, itu masuk juga misalnya di persediaan produksi, misalnya bentuknya kambing, nanti kita masukkan ke sini. Oke, pakai menu jurnal penyesuaian. Atau misalnya bentuknya berupa dagangan gitu kan, bisa juga. Klik tambah. Nah, ini tanggal berapa? Masuknya kemana? Kita cari. Misalnya itu menjadi persediaan produksi. Nah, menjadi persediaan produksi alat-alat misalnya atau hewan tadi itu misalnya kita bikin akun lagi, akun bikinnya kayak tadi itu ya, yang kayak contohkan. Misalnya ini menjadi persediaan produksi, digunakan untuk produksi misalnya. Nah, ini hibah atau bantuan berupa aset, kita masukkan ke sini. Nah, ini ya, persediaan. Terus berapa nilainya? 20 juta. Nah, asetnya apa ditulis saja dengan jelas, misalnya perahu, kambing atau apa, nilainya berapa dihitung. Di sini rinciannya misalnya kambing 20, harga per ekornya 2 juta, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi modal kembali karena kita akan kelola itu. Ya, menjadi modal kan? Karena kita akan kelola itu. Jadi kita akui sebagai modal. Jadi keluar didapat dari mana atau kredit dari mana? Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari modal BUMDes menjadi persediaan produksi. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya, sudah. Nah, kemudian ternyata juga masih memiliki piutang. Nah, piutangnya di orang. Kita punya modal tapi ada di orang gitu ya. Cara masukkannya bagaimana? Pakai jurnal penyesuaian lagi. Ditambah. Masuk kemana sekarang? Masuk ke piutang. Nah, klik OK. Nah, ini misalnya piutang nasabah atau piutang pelanggan atau gimana lah misalnya gitu ya. Piutang yang tersisa atau sisa piutang pelanggan dari pengurus sebelumnya itu misalnya 500.000. Nah, menjadi apa? Diakui sebagai apa? Diakui sebagai modal BUMDes. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan lagi datanya. Nah, sekarang kita sudah memasukkan beberapa transaksi nih. Sekarang kita lihat di neracanya. Nah, sekarang ini kita punya kas di BUMDes. Kas di BUMDes itu adalah kas tunai yang kita pegang 35 juta. Uang yang ada di bank 165 juta. Punya piutang di orang lain ada 500.000. Kemudian ada persediaan barang 60 juta. Ada persediaan produksi 20 juta dari dana hibah tadi. Kemudian punya inventaris 150 juta. Nah, kita sekarang mengelola uang totalnya 430 juta 500.000. Nah, uang yang kita kelola. Jadi kita punya modal 370 juta 500. Ditambah hutang tadi, total kewajiban kita 50 juta dan investasi masyarakat 10 juta. Jadi ini nanti bisa diganti, misalnya total hutang bingung ya diganti total kewajiban itu misalnya ya. Ya disesuaikan saja, gampang. Nah, jadi kita punya tanggungan atau kewajiban 60 juta terdiri dari hutang bank dan investasi masyarakat. Juga modal. Nah, punya modal 370 juta. 370 juta 500.000. Dari mana saja? Nah, dari ini, dari penyertaan, dana desa, dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari ini. Ya, dari ini semua. Kemudian ini menjadi modal kita. Ini di total semuanya menjadi modal, diakui sebagai modal kita. Modalnya 370 ditambah pinjaman atau hutang-hutang 60 juta. Jadi kita sekarang mengelola aset nilainya 430 juta 500.000. Nah, ini total aset kita atau nilai perusahaan kita, nilai modal kita yang akan kita jalankan nih. Bentuknya apa? Bentuknya ini. Nah, seperti itu. Atau uangnya di mana? Uangnya ada di sini. Bentuknya menjadi ini. Sama nanti ketika revitalisasi BUMDes misalnya. Jadi kita harus tahu dulu dikasih modal berapa? 100 juta. Sekarang jadi apa? Dihitung. Nah, kalau lebih berarti ada penambahan modal, kalau kurang berarti ada kerugian. Nah, kalau lebih tentunya ada pendapatan atau laba. Kalau kurang dari modal yang diberikan di awal menjadi kerugian. Nah, nanti kita tahu akan menjadi apa saja yang dulu diberikan itu. Nah, kan gampang ngeceknya. Misalnya, oh mas ini yang dulu nggak pernah laporan ya, cek aja punya modal berapa, sekarang menjadi aset apa saja.
Nah, itu modal yang tersisa. Gitu ya. Kemudian kalau rugi ya gimana pertanggungjawabannya? Dulu misalnya beban-beban misalnya dipakai apa? Kalau beban-bebannya bisa dipertanggungjawabkan ya wajar, itu memang beban-beban. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu berarti nanti bisa menjadi tindak pidana ya, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti bisa diatasi lah di desa bagaimana solusinya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih, kita punya aset-aset, kita punya modal, total modal kita ini menjadi modal. Nah sekarang apalagi yang masuk ke BUMDes tuh? Nah, yang melalui menu kas masuk. Kas masuk diperoleh dari modal dan dari pendapatan. Nah, kas masuk itu ada dua, kas masuk itu dari modal dan dari pendapatan. Nah ini sekarang kita coba yang dari pendapatan. Jangan sampai nanti bantuan keuangan atau hadiah lomba misalnya dijadikan pendapatan gitu ya. Itu menjadi modal, kita diberi hadiah modal gitu kan, biasanya diberitahukan bahwa itu hadiah untuk bantuan modal gitu ya, bukan hadiah laba gitu kan, bukan hadiah pendapatan kan, tidak. Nah ini ada pendapatan usaha 27 juta, nanti masuknya kemana nih pendapatan? Masuknya bentuknya duit nih misalnya, kas masuk, klik tambah, tanggal berapa, masuk kemana duitnya? Masuk ke kas BUMDes misalnya. Nah, klik tambah. Nah ini pendapatan. Nah, kita tulis pendapatan. Misalnya ada pendapatan penjualan. Nah ini tulis pendapatan usaha. Ini ya, 27 juta. Klip ya. 27 juta, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah coba kita cek sekarang kalau pendapatan masuknya kemana. Di neraca kita lihat. Nah, uang yang di kas BUMDes nambah karena ada pendapatan tadi. Nah, menjadi 62, yang tadinya 35 atau berapa itu menjadi 62 juta. Kemudian menjadi apa? Dari mana didapatnya? Dari laba ini, menjadi laba berjalan. Pendapatan tadi langsung tercatat menjadi laba berjalan. Kita menjadi laba berjalan 27 juta. Sekarang total pasifa kita adalah 457 juta. Total modalnya 397, terdiri dari modal BUMDes yang utama tadi 370.500 ditambah 27 juta. Ini ya. Nah, totalnya modalnya sekian. Nah, ini sekarang. Kalau besok jadi seperti apa? Tentunya bulan berikutnya ada pergerakan keuangan, ada usaha-usaha, tentunya ini akan berubah nih nanti. Nah, bagaimana kita mengetahui arus kas sama laporan perkembangan modal ya, hanya dari neraca ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Pendapatan itu akan tercatat menjadi laba berjalan. Gitu. Uangnya kemana? Uangnya masuk ke kas. Nah, seperti ini ya, uangnya masuk ke kas, menjadi diakui sebagai laba berjalan atau pendapatan. Pendapatan masuk ke laba berjalan dan menambah modal kita. Itu ya. Kalau sudah ada pendapatan, kita ngecek laba ruginya bisa. Laba rugi dari kapan sampai kapan. Nah, saya cek. Tapi ini nggak bisa loncat tahun ya. Dalam 1 bulan bisa, dalam 1 hari bisa, dalam 3 bulan bisa. Tapi nggak bisa misalnya Mei 2023 sampai Mei 2024 nggak bisa. Jadi Mei 2023 nanti berhenti di Desember 2023, kemudian dilanjutkan lagi sampai Mei gitu ya. Ini per tahun, itu ya, nggak bisa loncat tahun. Nah kita misalnya tanggal 1 Mei sampai 31 Mei kita cek, tampilkan. Nah ini ada, kita punya pendapatan penjualan 27 juta. Kita belum memiliki pengeluaran, gitu ya. Maka akan tercatat sebagai pendapatan total. Nanti apa saja beban-bebannya. Nah, beban-beban inilah yang nanti akan mempengaruhi beban operasional administrasi umum, beban biaya dan operasional, beban gaji. Nah, misalnya seperti itu ya. Makanya kita perlu memperkirakan beban-beban apa yang akan terjadi dalam usaha kita. Jadi kita harus menyiapkan uang dari modal untuk mengantisipasi beban-beban tersebut. Jangan sampai kita punya beban, uangnya sudah buat belanja, kita dikasih modal 100 juta, dibelanjakan semua, beli aset, beli macam-macam, total 100 juta. Nah, kemudian ada yang kerja akhirnya nggak dibayar, karena kita nggak menyisihkan dulu uangnya. Dibayarnya nanti kalau udah punya pendapatan sampai gitu, ya nggak situ, akhirnya ya jadi perlu direvitalisasi lagi karena ditinggal karyawan-karyawannya kan gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya BUMDes
tidak jalan ya mungkin seperti itu. Oke, demikian ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa modal itu bisa berupa tunai atau berupa aset. Kemudian kas masuk ke BUMDes itu didapat dari mana? Didapat dari modal dan didapat dari pendapatan usaha. Modal terdiri dari apa saja? Dari penyertaan desa, dari hutang, dari investasi masyarakat gitu ya. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.